Jika kita tak pernah jadi apa-apa. Karya Alfi Syahrin. Bab 4. Tapi aku gak tahu mau jadi apa. Bill Gates tidak terlahir ke dunia ini lalu menyadari aku akan membuat Microsoft. Steve Jobs tidak bangun dari tidurnya lalu berkata, aku akan membuat Apple. Lihat, mereka juga bermula dari tapi aku gak tahu mau jadi apa. Namun, mereka melakukan sesuatu dan menekuninya. Lalu, kamu mau jadi apa? Pertanyaan itu selalu membuatmu menghela napas panjang. Sayangnya, napasmu tertahan di kerongkongan. Bersama jawabannya. Lucu ya? Padahal, dulu saat masih anak-anak, kita begitu bersemangat menjawab ini. Buru-buru mengangkat tangan dalam kelas, saling berebut jawab, meneriakan berbagai macam profesi kepada bu guru. Aku pengen jadi dokter, aku mau jadi astronot dan terbang ke Mars, aku bakal jadi pilot. Lalu saat remaja, kita akan duduk di pinggiran danau dekat sekolah bersama kawan-kawan terbaik, sampai senja memerah, berbicara tentang mimpi dan masa depan sambil menatap langit. Kalau udah sukses, jangan lupain gue loh. Nanti kalau udah pada sukses, kita ketemu lagi ya. Janji, jangan saling melupakan kalau udah sukses. Sekarang kita sudah dewasa, dan mimpi-mimpi yang kita ceritakan dulu, tak semudah itu menggapainya. Ternyata, kita tak pernah benar-benar ingin jadi dokter. Ternyata, menjadi astronot hanya keinginan yang memudar seiring waktu. Ternyata, kita tak punya modal dan mental untuk menjadi seorang pengusaha. Ternyata, teman-teman yang kita harapkan berjuang bersama kita telah menemukan mimpi dan teman baru. Kita hanyalah sekumpulan tulang belulang yang terjebak dalam cerita yang tak kita inginkan. Sekolah yang menjemukan seakan setiap mata pelajaran tak pernah ada arti mendalam bagi kehidupan di masa depan. Jurusan kuliah yang tak sesuai keinginan hati, pengangguran yang tak tahu mau jadi apa, lalu saat sudah menemukan pekerjaan, kita terjebak dalam rutinitas kerja yang teramat melelahkan fisik dan mental. Kita ingin terlepas dari ini semua. Kita ingin bebas. Kita ingin berada dalam cerita yang kita inginkan. Kita ingin tenggelam dalam mimpi-mimpi yang kita rajut dulu. Namun, saat kita melangkah ke depan, menatap kedua mata kita di depan cermin, lalu bertanya, lalu, kamu mau jadi apa? Kita hanya bisa menghela napas panjang. Lalu, napas itu akan tertahan di kerongkongan, bersama jawaban-jawaban kita, bersama mimpi-mimpi masa lalu, bersama segalanya. Kecuali satu, kegelisahan. Karena kita tak tahu mau jadi apa. Kita tak mengenal passion dan mimpi. Masa depan begitu buram, dan waktu terus berjalan. Namun, tenang sejenak. Tarik napasmu, embuskan perlahan, perhatikanlah sekitarmu. Bukankah semua orang bermula dari tak tahu mau jadi apa? Bill Gates tidak lahir di dunia ini lalu tiba-tiba menyadari, nanti kalau sudah dewasa, aku akan mendirikan perusahaan bernama Microsoft. Seperti orang-orang lain, dia memulai kisahnya tanpa tahu apa-apa. Di tahun 1968, saat usianya masih 13 tahun, di sekolahnya ada sebuah terminal komputer baru yang lambat dan besar, bahkan tanpa layar. Di tahun yang sama, dia mencoba belajar bahasa pemrograman tingkat tinggi, basic, tanpa peduli dia akan jadi apa. Lalu dia mencoba menulis barisan kode untuk program pertamanya, sebuah permainan silang bulat silang, tanpa tahu dia akan jadi apa. Namun sejak saat itu, dia tak bisa berhenti, menjadikan hobi ini seperti petualangan, menghabiskan berjam-jam di depan komputer, menyelinap malam-malam di University of Washington demi menggunakan komputer. Dia tak sekadar bermimpi, mungkin dia bahkan lupa bermimpi. Yang dia lakukan hanyalah melakukan apa yang dia lakukan, benar-benar menekuninya, dan jadilah dia seperti hari ini.
salah satu penemu Microsoft. Steve Jobs tidak bangun dari tidurnya lalu berkata, "Aku akan jadi penemu Apple." Seperti orang-orang lain, dia memulai kisahnya tanpa tahu apa-apa. Buruknya lagi, dia tersesat dalam jurusan kuliah yang dia bahkan tak tahu apakah ada arti untuknya, tak tahu mau jadi apa. Tak tahu apakah kuliah ini bisa membantunya, merasa tak enak hati menghabiskan uang orang tuanya untuk kuliah ini. Jadi, dia memutuskan keluar, tanpa tahu akan jadi apa. Namun, bukan berarti dia berhenti belajar. Dia tetap belajar, mempelajari hal-hal yang bisa dia pelajari, mengambil kelas-kelas yang bisa diambilnya. Suatu ketika, dia mengambil kelas kaligrafi di Reed College. Alasannya, karena setiap kali dia melihat poster-poster di kampus tersebut, dia terpukau pada keindahan kaligrafinya. Jadi, di sanalah dia, di dalam kelas kaligrafi, belajar tentang jenis huruf serif dan sans serif, menentukan celah yang tepat untuk setiap huruf, dan hal-hal teknikal seputar tipografi. Dia menekuninya tanpa tahu akan jadi apa. Memang, ini seperti tak ada hubungannya dengan Apple. Namun, 10 tahun kemudian, saat Steve Jobs dan rekannya hendak mendesain Macintosh pertama, seluruh pelajaran yang dia dapatkan 10 tahun lalu di kelas kaligrafi ini menginspirasinya untuk membuat komputer dengan tipografi paling indah. Dan jadilah Macintosh sebagai komputer pertama dengan tipografi paling indah. Bahkan, jejak-jejak itu masih bisa kita rasakan pada awal peluncuran iPhone. Dia tak tahu mau jadi apa, tetapi dia mencoba ini itu, mempelajari ini itu. Mungkin dia bahkan lupa bermimpi. Yang dia lakukan hanyalah melakukan apa yang dia lakukan. Benar-benar menekuninya dan jadilah dia seperti hari ini. Steve Jobs yang kita kenal. Jeff Bezos tidak beranjak dewasa lalu tiba-tiba memutuskan, "Aku akan membangun Amazon kelak." Namun, dia tahu dia ingin melakukan sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Namun, seperti kita semua, dia sama sekali tak punya ide. Maka, yang bisa dia lakukan adalah memanfaatkan apa yang dia miliki hari itu. Belajar sungguh-sungguh di sekolahnya, mengambil kelas-kelas tambahan yang melelahkan, melanjutkan kuliah sebaik-baiknya, bekerja di tempat yang baik untuk mengumpulkan ilmu dan uang. Lalu, di usia 30, dia memutuskan keluar dari pekerjaannya, mengejar mimpinya untuk membangun sebuah platform belanja online. Namun, saat itu masih 1994 dan internet bukan sesuatu yang lumrah. Apalagi belanja online. Dia bahkan tahu peluang usaha ini gagal begitu besar, 70%. Namun, dia terus menekuni apa yang bisa dia lakukan. Dia mempelajari berbagai hal. Mungkin dia sampai lupa bermimpi. Yang dia lakukan hanyalah melakukan apa yang dia ingin lakukan sebaik-baiknya, dan jadilah dia seperti hari ini. Jeff Bezos yang kini menjadi orang terkaya di dunia. Setidaknya sampai hari ini ketika buku ini dituliskan. Kita ambil tokoh wanita sekarang. Seseorang yang ikonik, Marie Kondo. Sejak kecil, dia begitu tertarik pada beres-beres. Beres-beres sesuatu yang amat remeh, namun dia menikmati membaca majalah-majalah tentang interior rumah dan beres-beres. Di usia 15 tahun, dia membereskan kamarnya sampai pingsan. Namun, dari situ, dia belajar tentang cara beres-beres yang benar. Bertahun-tahun kemudian, dia tak pernah menyangka bahwa hal beres-beres ini bisa begitu mendunia. Dia menjadi konsultan beres-beres di Jepang. Dia menulis buku tentang beres-beres dan terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Dia bahkan memiliki reality show di Netflix, mengunjungi rumah orang-orang dan membantu mereka cara beres-beres yang benar. Dia bahkan diundang ke berbagai acara bergengsi dan kanal-kanal YouTube populer. Dia tak sekadar bermimpi, mungkin dia bahkan lupa bermimpi. Yang dia lakukan hanyalah melakukan apa yang dia ingin lakukan. Benar-benar menekuninya, dan jadilah dia seperti hari ini, Marie Kondo yang kita kenali. Dan aku tidak terbangun dari tidurku lalu tiba-tiba terilhami, aku akan menulis buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa.
Tidak, tidak semudah itu. Aku juga pernah bingung harus menjadi apa. Aku harus mengalami gagal ini itu dalam hidupku. Tetapi, aku tak mau menyerah. Aku terus mencoba ini itu dalam hidupku. Lalu, saat mencoba ini itu, kutemukan bahwa aku suka menulis. Lalu, kurajut kedua hal itu, menulis dan kegagalan. Jadi, kuceritakan kegagalan-kegagalanku dalam buku ini. Dan memperlihatkan kepadamu, kita semua bermula dari tak tahu apa-apa. Namun, kita tidak menyerah, kita mencoba ini itu, terus menekuninya, sampai lupa bermimpi, lalu tahu-tahu jadi seperti ini. Dan kamu pun bermula dari tak tahu apa-apa. Namun, cobalah segalanya. Pergilah ke dapur, buka kulkas dan ambil semua rempah-rempah dan lauk di sana. Masaklah sesuatu untuk orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin kamu akan menyukai memasak, mungkin juga tidak. Namun, proses ini akan bermakna tanpa kamu tahu akan jadi apa nanti. Atau, masuklah ke dalam kamarmu dan beres-bereslah, bereksperimenlah dengan beres-beresmu itu. Beri tantangan seperti beres-beres kurang dari 5 menit atau tantangan-tantangan konyol. Mungkin ini akan jadi sesuatu, mungkin juga tidak. Namun, proses ini akan bermakna tanpa kamu tahu akan jadi apa nanti. Atau, tulislah keluh kesahmu, tuliskan keluh kesahmu, ungkapkan seluruh rasamu, tumpahkan semuanya. Saat hatimu sudah mulai lega, tuliskan juga jawaban-jawaban atas keluh kesahmu itu. Seperti seorang sahabat yang memberi nasihat untuk sahabatnya. Semacam tulisan yang menguatkan. Mungkin ini akan jadi sesuatu, mungkin juga tidak. Namun, proses ini akan bermakna tanpa kamu tahu akan jadi apa nanti. Atau, lakukan apa saja, sesuatu yang baik dan bermanfaat. Lalu, pelajari ilmunya, tekuni itu. Memang, tak semua akan jadi sesuatu yang besar. Namun, proses-proses yang kamu lalui hari ini, it all matters. It all matters.